Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jangan lupa ngopi, ngobrolin perkara iman. Pokoknya dah ilmu. Oke. Di video kali ini kita akan bahas 7 tools penting yang wajib kamu tahu di aplikasi OBS Studio. Terutama buat kamu yang pertama kali dan baru mulai live streaming atau recording gitu. OBS itu powerful banget, tapi kadang bisa bingung karena banyak-banyak fitur yang kita belum ngerti sama sekali. Yuk kita bahas satu persatu dan belajar bareng-bareng karena saya juga pemula. Oke, yang pertama itu adalah scenes. Scene adalah ini seperti panggung utama kamu. Di dalam satu scene, kamu bisa atur tampilan layar sesuai kebutuhan. Misalnya, scene khusus untuk intro, gameplay, atau webcam. Gitu. Kamu bisa pindah-pindah antara hanya scene hanya dengan satu klik gitu, kawan-kawan. Nah, kita akan langsung contohin seperti gimana. Nah, adegan ini karena saya OBS-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi saya adegan ini adalah scene ya. Saya mau pindah scene ke bumper misalkan. Nah, tinggal klik bumper dan pencet transisi, akan terjadinya pindah scene seperti itu, kawan-kawan. Oke. Saya contohi ulang. Nah, di sini adalah adegan atau scene. Ini scene saya ada 3. Yang pertama bumper, yang pertama webcam, yang kedua bumper, yang ketiga tangkap layar. Nah, webcam nih wajah saya ketika di hadapan nanti. Tuh. Misalkan saya mau pindah ke bumper karena harus ada persiapan webcamnya diganti logo atau diganti teks. Nah, ini tinggal pencet bumper tadi dari webcam pindah ke bumper, langsung kita seret untuk transisinya. Seperti itu, guys. Nah, untuk yang pertama tadi sih udah paham ya seharusnya. Nah, kita saling belajar pelan-pelan ya, guys. Kedua itu tools yang kedua itu adalah source. Nah, atau sumber kalau di OBS saya. Nah, ini isi dari setiap scene tadi bisa berupa video capture device kayak webcam, layar monitor, gambar, teks, bahkan media video yang kamu masuki di file hard disk atau di file laptop kalian atau komputer kalian gitu. Ibaratnya kalau scene itu panggung, kalau source itu isi dekorasi dan pemainnya seperti itu, kawan-kawan. Nah, langsung kita contohin gimana apa itu sih source. Oke. Nah, ini source saya nih. Ini di webcam. Saya mau menambahkan teks yang di bawah supaya tidak polos saja. Tinggal tambahkan klik plus, terus kita ganti menjadi teks. Mana? Nah, teks GDI. Oke. Nah, terus ini kita. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini saya mau ganti jadi ini aja, teks saja. Nah, dikecilin dulu supaya pas masuk di source-nya.
Nah, seperti itu. Langsung kita eh untuk kalau live streaming ya, kita langsung pencet transisi untuk sebelumnya kan tidak ada teks di bawah layar ini, di bawah layar ini. Nah, setelah kita edit dan tambahkan source-nya gitu. Source-nya jadi ada teks di satu scene saya di webcam saya seperti ini. Tadi kan tidak, sekarang ada teks di bawah layar ini. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, terus kalau misalkan bumper, pindah scene bumper, terus mau nambahin bumper yang sudah diedit sebelumnya. Tinggal kalian tambahkan, ditambahkan seperti ini file. Nah, tangkap sumber media, tinggal tambahkan seperti itu. Yes. Nah, sekali lagi saya contohkan untuk source-nya gitu kan ya. Nih web di bumper. Gimana sih kalau kamu mau nambahin bumper seperti ini? Nah, seperti itu kamu taruh kita pindah ke scene bumper, terus kamu tambahkan klik plus dari source-nya tersebut. Nah, tambahkan sumber media. Nah, nanti kamu cari file yang untuk mau dipasukin untuk live streaming atau live recording. Seperti itu kawan-kawan. Oke, sekarang kita tools yang ketiga. Audio mixer ketiga ya. Tools yang ketiga nih penting juga nih untuk suara kalian. Di sini kamu bisa atur volume dari mic, suara desktop dan sumber audio lainnya. Bisa kamu mute, atur balance, bahkan tambahkan filter seperti noise suppression supaya suara lebih jernih gitu kawan-kawan. Nah, saya akan contohkan kawan-kawan. Nah, di sini adalah mixer audio. Di sini mic-nya saya ada detaknya gitu. Oke. Nah, biar gimana sih kita mau tambahkan efek? Klik titik 3 sampingnya, tambahkan filter. Nah, karena di sini belum ada filter dari laptop saya, kita tambahkan. Nah, di sini ada kompresor, noise gate, pembatas, peredam derau, perluas, upward, compressor, itu tergantung nanti bagian-bagiannya audio gitu ya. Supaya tidak ada noise yang kita tidak diinginkan saat live. Seperti itu kawan-kawan. Oke. Nah, terus juga kita harus perhatikan apakah sudah masuk audionya atau tidak. Begitu kawan-kawan. Nah, langsung aja kita ke 4. Tools yang keempat itu sangat gampang kalau menurut saya. Kalau menurut kalian, kita belajar sama-sama bersama saya. Oke. Yang keempat itu adalah scene transition. Ini efek saat kamu perpindahan dari satu scene ke scene lainnya. Dari webcam ke bumper. Atau segala yang semaunya kamu yang udah disiapkan sebelumnya. Tuh, kamu bisa pilih efek seperti fade, cut, slide, dan atur durasinya. Transisi ini bikin tayangan kamu jadi lebih halus dan profesional. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Nah, kamu mau dari bumper ke webcam, dari bumper ke webcam. Kita pindahkan dulu ke bumper, lalu ke
webcam dengan klik transition atau geser transisinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung geser seperti ini. Tuh, ya, supaya lebih profesional. Karena kalau misalkan seperti itu agak sulit, kita bukan ada yang menjual belikan seperti kayak gini. Apa saya namanya lupa. Nanti bisa dicek di komentar ya guys. Oke. Terus tadi sudah keempat, yang kelima sekarang guys. Oke, yang kelima itu kontrol panel. Letaknya biasanya di pojok kanan bawah. Di sini kamu bisa memulai dan berhenti recording atau streaming. Masuk ke studio mode dan buka pengantaran ini adalah pusat kendali utama kamu di OBS seperti kawan-kawan. Nah, nih di sini kontrol panel kalian ada mulai streaming, berhenti merekam, mulai kamera virtual karena saya juga belum ahli menggunakan OBS, kita saling belajar gitu guys. Nah, selanjutnya setelah dari control kita ke 6, tools yang keenam itu adalah studio mode. Keenam ini fitur keren buat kamu yang pengen siaran tetap rapi. Di mode ini kamu bisa melihat tampilan preview dan live secara terpisah. Jadi kamu bisa atur dulu sebelum ditayangkan penonton. Nah, semacam ini guys. Ini uh, program tangkap layar itu adalah penonton nanti akan melihat yang ini, sedangkan saya hanya melihat muka saya aja gitu ya guys. Nah, pertinjau gitu webcam. Terus kalau mau ditambahin teksnya aja, tinggal klik teksnya langsung kita transisi. Nah, biar profesional kita harus banyak-banyak belajar ya guys. Oke. Yang ketujuh terakhir nih guys. Terakhir, tahan. 7 itu adalah setting dan terakhir yang paling penting settings. Di sini kamu bisa atur semua hal teknis mulai dari resolusi video, bitrate, hotkey, output, format sampai ke platform mana kamu mau streaming. Luangkan waktu banyak-banyak waktu membuka apa sih namanya? Membuka OBS, aplikasi OBS ini supaya kita menjadi profesional dan lancar menggunakannya. Karena pengaturan yang tepat bikin hasil rekaman atau live kamu jadi lebih optimal dan kelas pokoknya. Nah, tadi kita yang ketujuh, terus ketujuh adalah settingsnya. Oke, settingsnya seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada pengaturan, kita klik paling bawah kanan itu ada pengaturan. Nah, saya ngantuk jadinya guys. Duh, maaf. Nah, di sini kamu bisa streaming layanan kamu mau kemana aja. Jadi bisa ke YouTube, Facebook, Twitter, dan ini banyak-banyak tampilannya semua nih. Tuh, aparat, segala macam. Saya tidak paham. Tapi kita harus belajar bersama-sama ya guys. Nah, kita mengatur lagi. Videonya. Ini audionya. Kita bisa simple rate-nya 45. Nah, bitrate videonya 2500. Bitrate audionya 160. Itu tergantung kamu yang akan pakai seperti itu kawan-kawan. Nah, itu dari 1 sampai 7 kalian harus pahami secara pelan-pelan
dan belajar bersama-sama. Itu oke. Itulah 7 tools penting di OBS yang wajib kamu kenal nih. Kalau kamu kuasai semua ini, dijamin streaming atau recording kalian bakal makin lancar dan profesional. Jangan lupa dicoba langsung ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Muhammad Taufik Ramadan, Universitas Budi Luhur. Kalau jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.